Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, khususnya untuk Mas Ferry. Shalom. Puji Tuhan bisa bergabung. Dan terima kasih sekali. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih sama Mas Ferry sebagai kakak, sebagai senior, sebagai ayah dari kuliah sampai sekarang. Dan alhamdulillah teman-teman sekalian, suatu kehormatan bagi saya bisa menghadirkan beliau ini yang jadwalnya cukup padat gitu ya, sangat padat dan sangat luar biasa sekali. Nah, Mas Ferry Panise ini dulu yang pertama kali mengajak saya bergabung di unit kegiatan mahasiswa atau di kepanitiaan melalui seksi acara. Nah, beliau ini seksi acaranya dulu. Saya berguru banyak sama beliau ini dan banyak hal yang diajarkan sama beliau dengan keunikannya yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman, kita akan bincang-bincang, ngobrol, cangkruk, Surabayaan, kangen-kangenan, silaturahim, insya Allah menginspirasi teman-teman semuanya. Mas Ferry, sehat Mas, seger waras, insya Allah. Mas Ferry, alhamdulillah. kan kita dulu itu manggil jenengan itu kan ayah gitu ya, ayah, betul ya Mas ya? Masih ingat nggak panggilan ayah itu Mas? Ya. Nah, dari namanya Mas, sampai sekarang tuh saya nggak tahu jenengan ini aslinya mana sebenarnya Mas? Oh iya, ya selamat malam, assalamualaikum. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu ya buat kawan-kawan semuanya, selamat malam. Saya lahir di Bolaang Mongondo karena ayah saya itu orang Sangir. Sangir, satu pulau kecil di utara Manado, di Sulawesi Utara. Ayah saya Sangir, cuman kakek nenek dari ayah saya itu tinggal di Bolaang Mongondo. Nah, karena ayah saya tentara, jadi meskipun aslinya Bolaang Mongondo, beliau ditugaskan ke Jawa, kebetulan ke Blitar, terus ketemu ibu saya. Ceritanya begitu. Iya. Ketemu dalam rangka tugas, ketemu ibu saya. Langsung diterni nang wong tua nih, kakek nenek saya dari ibu dijaluk, siki anakmu tetap ibu, kira-kira begitu lah. Iya. Akhirnya diberikan, ibu saya langsung dibawa ke sana dalam kondisi mengandung saya, jadi ke Bolaang Mongondo. Nah, saya lahir di sana. Jadi saya masih dapat marga Panise karena marga dari ayah saya Panise. Gitu. Panise. Panese, jadi betul. Ada yang M double, ada yang S-nya double, tapi yang asli ya Panese. Iya. Itu jadi nama marga ya Panise itu ya Mas ya? Iya. Mas, setelah lahir Mas. Nah, sampean dulu itu kan setahu saya ya Fakultas Hukum kan, betul nggak? Betul. Betul gitu. Iya. Nah, tetep Mas pertanyaanku podo karo sing mas-masku kabeh. Lulus gak Mas? Takon. Enggak. Angkatan tahun piro Mas? Sampean? Saya 85. 85. Saya pindah ke Untak itu 87. Sebelumnya? Sebelumnya di Brawijaya. Wow. Jadi saya satu angkatan sama teman-teman termasuk Munir ya. Munir satu angkatan, satu kelompok dengan saya. Terus 87 saya dipaksa harus keluar dari Brawijaya. Jadi dipaksa ya, pilihannya cuma itu. Saya keluar untuk apa? Saya keluar mengundurkan diri supaya bisa melanjutkan ke universitas lain, atau saya dikeluarkan. Karena rapenak bolak-balik di parani polisi ya. Berkelakuan arek-arek ya. Jadi ya biasalah. 85 saya masuk di Brawijaya, 85 akhir saya sudah terpengaruh
terpengaruh ke jalan yang benar gitu. Jadi saya masuk ke Untak 87, tapi angkatan saya 85. Beberapa tahun yang lalu saya sempat ke Untak untuk nanya ini tak terus nih piye, karena saya tinggal 3 mata kuliah. 3 mata kuliah di Transit. Tapi katanya gak iso, Feb. Wis kesuwen jadi ini. Ya wis ra apa-apa lah. Jadi ngono sing ngurusi aku yang biasanya bantu saya di BAK Mas Ali. Mas Ali yang Mas sudah Ali meninggal juga kan, sudah ya, meninggal. Oh ya. Jadi saya bilang sama teman-teman di BAK itu, ini bukan karena saya neruskan, bukan karena terlalu lama, karena sing ngurusin aku wis mati, jadi ora iso kuliah mantu. Sejarahnya pedot. Golek administrasi ini gak ono, Mas. Mas Ali Muji. Ali Muji ini wah sangat banyak membantu. Beliau yang setiap tahun kalau saya lupa tidak ngurus cuti, beliau yang mencutikan. Saya ke mana lagi dengan teman-teman teman-teman aktivis lagi nggarap kasus yang terlokalisir di daerah-daerah sampai lali ras sekolah gitu. Tapi Mas Ali Muji, Mas aku wayahe cuti no ya. Jadi beliau waduh. Ya semoga ya semoga kebaikannya diterima oleh Yang Maha Kuasa. Amin insyaallah. Nah, Mas Ferry, saya punya istilah bagi teman-teman yang belum diwisuda. Saya nggak ngomong nggak diwisuda, belum diwisuda. Itu di Untak itu bukan kuliah, Mas. Berkarir. Oh iya. Berkarir, betul ya? Kan jamin, Mas, berkarir. Bukan DO, bukan nggak lulus, berkarir gitu ya. Sampai berkarir jadi dari 87 sampai tahun berapa di Untak totalnya? Saya tinggalin Untak 93. 87, 88, 89, 90, 92. 6 tahun ya? 93. Ya, 6 tahun ya. Ya cukup kumlot lah ya karirnya 6 tahun. Cukup kumlot. Ya. Nah, Mas, mungkin cuma berapa saja ya di sana. Nah, Mas, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Mas, yang ngurui aku melok kepanitiaan, bukan organisasi. Kalau organisasi, saya dulu dipaksa sama almarhum Pak Joko Budi Utomo. Orang ngerti apa-apa, dadi ketua senat. Orang ngerti orang mudeng babar blas, pokoknya kue dadi ketua senat. Nah, terus almarhum ini ngomong begini, kue kok meguru karo Ferry Panisir, sopo kue Pak Ferry Panisir. Nah, kira-kira ngomongnya gitu. Kue ketua UKM otomotif, saya nggak tahu ada hubungannya apa enggak. Moro mak betunduk, aku jadi anggotanya sampean seksi acara, mak betunduk pokoknya. Nah, pertanyaan saya ini, Mas, kalau jenengan itu, kan dulu jenengan jadi ketua otomotif ya, Mas? Iya. Ya. Kok iso jadi ketua otomotif itu ceritanya sih, sampean fakultas hukum? Ya, nggak tahu, mungkin yang lainnya pada nggak mau ya. Karena UKM otomotif itu masih baru. Jadi ketua yang pertama itu Mas Edi. Oke. Kemudian ngapain ini di otomotif itu? Mau prestasi, mau balapan semua, tidak ada motor, nggak punya apa. Sehingga kita juga meraba-raba ngapain, atau cuma mau mekanik saja. Ya, kalau mekanik saya juga mikir lucu, Bang Edi Givia, Ayu ekonomi, ya, ukur itu hukum, ngomong mekanik ini harusnya kan teman-teman mesin ini. Tapi ya saya ikut aja lah karena saya nyaman berteman dengan mereka. Hingga akhirnya ketika masih di selesai periodenya, saya diberi amanah untuk jadi ketua UKM otomotif yang kedua. Yang kedua. Dan ya puji Tuhan, justru pada saat saya jadi ketua UKM otomotif, kita akhirnya dapat sekretariat. Jadi sekretariat UKM otomotif itu pertama ketika saya jadi ketuanya. Ya. Nggak tahu itu Besari karena bukan Besari ya, siapa ya, Pak Tri ya, PR3 waktu itu. Oh masih Besari. Nggak tahu itu Besari itu ngasih ke
UKM otomotif itu karena kasihan atau karena apa ya, karena wedi, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas Bu Sari tahu persis kenapa saya pindah ke Untak gitu. Jadi raport saya dari Brawijaya ke Untak, rupanya beliau sudah tahu. Sehingga kalau saya kumpul-kumpul dengan beberapa teman-teman, mesti ada aja yang lewat Kinyapone gitu. Jadi ya apa, nggak ada basic balap, saya juga nggak ada. Cuman dari situ akhirnya kita dengan teman-teman ngobrol, yuk UKM otomotif itu kegiatannya apa gitu kan. Akhirnya ya kita pilih ada 3 kegiatan di situ. Yang satu ya racing, kalau memang menampung untuk adik-adik yang memang punya prestasi di balap, mau sepeda motor, mau mobil, mau go-kart, mau apa gitu kan. Akhirnya muncul go-kart, akhirnya muncul sepeda motor, waktu itu rame-ramenya apa ya, rame-ramenya go-kart ya, terus kemudian selain itu untuk teman-teman yang senang dengan mekanik ya kita arahkan, kita buatkan kegiatan untuk mekanik. Kemudian yang ketiga ya kalau mekaniknya sudah ada, pembalapnya sudah ada, maka siapa yang harus mengorganisir ini? Makanya ada satu kegiatan lagi namanya apa bidang organisasi. Jadi mereka nantilah yang akan melanjutkan meneruskan UKM otomotif dari sisi organisasi. Tetapi untuk racing, untuk mekanik ya tetap kita harus datangkan, kita harus tampung adik-adik yang punya bakat di sini. Dan keras ya. Saya secara pribadi itu ngakui. Saya nggak tahu itu sampai berapa kira-kira, terus lama sampai 93 ya, 93 saya kira-kira baru berapa tahun sih dulu kalau pergantian itu lali ya sampai. Setahun Mas. Manajemen organisasinya Mas Ferry ini jago banget gitu loh, ciamik banget. Bahkan saya melihat menurut sampean, menurut aku ciamik Mas, ciamik banget. Bisa melihat potensi-potensi orang gitu loh. Nah Mas, pada saat itu setahun sekali Mas pemilihannya. Iya. Setahun sekali. Dan saya juga ingat jenengan ini kan salah satu istilahnya kan panelis lah ya. Kalau sekarang itu saya dulu kan jadi ketua itu kan di fit and proper test kan. Ya, sampean ya. Salah satunya kan sampean ini yang melakukan fit and proper test itu. Nah, di apa namanya, bukan itu yang saya ingin sampaikan. Jenengan ini tak punya sixth sense gitu untuk melihat potensi orang untuk dalam organisasi. Nah, itu nanti akan saya tanyakan nanti Mas ya, berkaitan dengan mungkin kegiatan jenengan sekalian ini. Nah, saya ingin mendapat gambaran dulu dari Mas Ferry. Apa sih dari manfaat, terus manfaat, kegunaan lah apapun tentang organisasi kemahasiswaan itu seperti apa sih sebenarnya Mas, pandangannya Mas Ferry? Oh, jadi begini, ini yang harus mungkin diingat ya, terutama untuk adik-adik yang sekarang ya. Kuliah jadi mahasiswa kan tidak cukup sekedar belajar letterlet, datang ke kampus buka buku, datang ke kampus ujian, ya, datang ke kampus KKN selesai, datang ke kampus wisuda selesai. Saya pikir bukan itu, karena ada sebuah tahapan yang harus dilalui bahwa jenenge mahasiswa ini yo jenenge mahasiswa, jadi siswa gitu. Ya. Ada sesuatu yang harus dilakukan, dipelajari kawan-kawan bagaimana mereka mulai sedikit punya sense of kritis untuk melihat situasi di luar kampus. Jadi kampus tidak hanya menjadi menara gading ya. Hanya menjadi mengarah gading, kampus bisa menghasilkan teman-teman mahasiswa yang secara akademik dia mumpuni, tetapi juga punya sense of sosial, kita punya kepedulian ke masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Timbul pertanyaan, ngapain kok makin kita mau belajar, kita mau mengenal dengan lingkungan di luar kampus kita coba untuk mengaplikasikan. Kalau mau diaplikasikan apa sih? Juga belum ada, tetapi
kita mulai bersinggungan, mulai menanamkan empati dengan masyarakat, sehingga saya pikir kok sampai segitunya gitu loh. Jadi makin banyak pertanyaan, Ya, artinya bahwa yang disampaikan Mas Ferry tadi kembali lagi bahwa berorganisasi itu sangat penting ya Mas ya, untuk mengasah sense of semuanya lah ya, kepedulian, terutama kepedulian kepada masyarakat gitu ya. Toh juga kembalinya kepada masyarakat gitu ya Mas Ferry ya. Nah, pertanyaan saya juga yang ya bukan pertanyaan ya Mas, bincang-bincang aja ya. Pada saat sampean itu meninggalkan Untak itu karirnya selesai di Untak itu kenapa Mas? Kok nggak di Marekno? Saya mau menyelesaikan saat itu. Tapi karena saya sudah terlanjur jauh, saya harus konsen dengan keluarga, saya mulai 95 anakku lahir lagi ya. Tetapi tidak mengurangi kegiatan saya di luar itu. Putrane jenengan berapa Mas sekarang Mas? Sing. Lah kan saya kan pertanyaan cuma ikut kok malah takon aku maneh. Ini pertanyaan pertanyaan menjebak ya. Loh kok menjebak kan? Takon tulus aku. Tiga, alhamdulillah. Udah gede-gede udah kuliah. Putuku telu. Temenan Mas. Iya. Si Masya Ines Allah. yang kecil dulu, yang kecil dulu ke kampus. Dan saya anaknya wis telu. Dia tinggal di Pandaan gitu. Oh berarti aku nggak manggil ayah lagi ya? Aku manggil opa ya? Kan Sangir ya opa loh. Sangir opa. Iya. Bukan kakek. Terus yang kedua Mas? Yang kedua kemarin lulus di Ciputra. Alhamdulillah. Surabaya. Alhamdulillah. Tak suruh ke Untak, aduh ya. Wis ayah aja yang diuntak, aku ndak usah deh. Saja ini bukan untaknya yang loh Mas. Karir sampai mergo bapake. Lah iya karir sampean niku lho mempengaruhi soalnya mergo bapake ya kan. Menjaga nama besar bapake itu kan nggak gampang waktu di berkarir di Untak itu. Hari ini ya dia baru lulus kemarin, sekarang sudah kerja dia pegang Matahari di Pakuwon Mall situ. Masya Allah, alhamdulillah. Yang ketiga? Jadi kalau pas lewat dolen yang Matahari itu dia cuma magang sebentar, tidak betah dia kerja sama orang. Geng. Aku sekolah di Putra mau jadi pengusaha kok nang kene, yo melok uang latihan sih ya, jadi ya bagus. Mantap, keren. Adiknya yang kecil cewek. Ya. Cewek lulus SMA 2017 kemarin. Sekarang di IPDN. IPDN Bandung. Ya. Luar biasa, alhamdulillah. Mas, setelah sampean selesai berkarir ke Untak itu, sampean nggak meneruskan lagi di jalur pendidikan? Enggak. Sama sekali enggak? Enggak. Secara harfiah tidak. Tetapi dari filosofi pendidikan saya tidak pernah berhenti untuk belajar. Bahkan ini loh teman-teman. Nah ini dengerin Mas dipaleni Mas. Iki supaya krungu kabeh gara-gara iki. Secara harfiah iku mau paleni Mas. Terus tapi penjelasannya terus Secara harfiah, secara letterlek pendidikan itu tidak harus dibangku kuliah. Ya. Tetapi karena pendidikan tidak pernah selesai. Satu wejangan dari nenek saya, dari ibu, yang selalu diucapkan nyeneni aku karena kecil nakal, jadi kalau marah bar diseneni itu selalu ada kalimat yang diulang-ulang, dan saya baru sadar
ketika sudah naik ke SMA, Mbak Putri ki anggar nyeneni aku mesti ono kalimat iki nyapa tak inget itu. Oh, maksudnya gitu ya. Jadi kalimatnya begini. Le, sing jenenge sinau ki renek enteke. Sekolah ki sinau, gitu. Tapi lek ora sekolah bukan berarti orang nggak bisa belajar. Ya. Dan itu masuk di kepala saya, ya, masuk di kepala saya. Karena itu diulang bertahun-tahun setiap kali saya nakal, setiap kali saya bikin mangkal Mbak Putri, diseneni, dimarahi, kalimat itu selalu muncul. Jadi saya pikir, oh benar juga ya. Ternyata itu yang mungkin secara mentality saya tidak punya beban, untuk harus lulus. Ya. Kalau karena lulus aku tidak bisa. Ya, monggo Mas. Kalau lulus apa? Karena kalau lulus saya tidak hanya bermanfaat untuk diriku sendiri, tetapi tidak bermanfaat untuk orang lain, tak pikir ya lebih lagi sekolah, kira-kira gitu. Wah, luar biasa. Justru ketika saya tidak di bangku kuliah, saya bertemu dengan masyarakat, dari grassroots sampai kemana-mana, saya mendapatkan pelajaran sangat banyak. Universitas kehidupan ya Mas ya, universitas kehidupan ya. Betul, Mas. Supaya karena ini kan ditonton dari Sabang sampai Merauke, Mas, bahkan dunia nanti akan nonton. Benar, Mas. Karena saya upload di YouTube ini, teman-teman silakan kalau belum mengikuti live, ada di YouTube saya New The Glove, di sana semuanya konco-konco cangkuan saya upload secara berkala. Supaya kita clear, Mas, ini juga ditonton oleh teman adik-adik mahasiswa, supaya di zaman kuliah kita, saya, Mas Ferry di tahun 90-an, di 85, 90 akan berbeda dengan zaman kuliah di tahun-tahun sekarang gitu ya teman-teman. Jadi pastikan tujuan Anda itu kuliah apa, dan ketika Anda lulus dengan titel ataupun lolos gitu ya, pastikan bahwa Anda mendapatkan esensi dari kuliah tersebut. Sampai ini melatih adik-adik ya? Iya. Melatih sepak bola, bener nggak sih Mas? Iya. Bener ya Mas? Betul. Sampai jenengan ini coach berarti ya? Kalau coach belum lah, terlalu berat nyandang sebutan coach. Iya. Saya cuma mentor saja lah. Ya wis. Atau mungkin satu yang tidak terungkap dulu bahwa ketika saya di Untak juga, karena dulu saya kan juga pemain bola gitu loh. Cuman ketika di Untak saya sudah tidak main bola. Saya tak coplok comoto kuwi. Ketemu pernah perkara sampean pemain bola iku, Mas. Sepurane. Iya bener ya? Jadi, Masya Allah. Iya. Saya dari kecil main bola. Waktu SMA kelas 2, saya jadi salah satu di antara 3 siswa yang masih sekolah, pemain sepak bola yang masih sekolah SMA, itu yang sudah masuk di senior PSBI. Wush, luar biasa. Jadi, ya. Nah, yang 2 orang bersama saya di Brawijaya waktu itu, Mas Anjar, Mas Wiwit, yang satu lagi Mas Anjar. Jadi ada 4 orang yang masih sekolah SMA tapi sudah masuk klub senior, tim senior, waktu itu masih Perserikatan. Iya. Saya juga basket. Cuman setelah pindah 87 itu saya cedera parah. Jadi engkel saya pecah, engkel kanan pecah sehingga aktivitas berhenti semua. Jadi waktu di Unpad tidak pernah ada yang tahu kalau saya pemain bola. Karena 86 waktu final antar perguruan tinggi se-Jawa Timur, final yang waktu itu antara Untak dengan UPB, semifinalnya Brawijaya dengan UPB, kita kalah dengan UPB. Brawijaya juara 3, kita ngalahin Jember, Untak sama UPB final. Masih ada si Putu Yase, ada Budi Yohanes, terus masih main, Troy Gabriel, Troy Kando masih ada. Nanang Harmuji itu satu angkatan dengan saya.
juniornya. Wah. Ya. Nanang Harmuji Untak. Ya. Yang dari Tulungagung itu juniornya bareng saya. Masya Allah. Cuman karena dia berkarir lebih cepat, dia keluar ke Surabaya sehingga tempat ini. Saya berhenti di 87 karena cedera patah. Jadi ada yang tidak terekspos di situ. Sehingga ketika saya pulang ke Blitar lagi, ini kayaknya kebetulan saya waktu itu kiper. Oh, oke. Ya. Nah, kiper enggak terlalu ya kalau lihat postur ya enggak ideal lah, tetapi kalau postur tidak ideal bisa masuk di tim senior mesti ada sesuatu yang lain. Ya, pasti ada sesuatu yang istimewa, nggak mungkin tidak. Jadi aku punya ilmu, aku sekolah kursus pelatih sepak bola, dan saya mulai bagikan ke anak-anak. Dan hari ini SSB sekolah sepak bola saya yang namanya ini nih, Red Football School. Red Football School. Red Football School. Itu punya jenengan, Mas? Ya, dari 2011. Wah, luar biasa. Hari ini anak-anak saya yang paling tua itu kelahiran 2000. Kelahiran 2000. Satu orang sudah lagi magang di Bali United. Wah. Kemudian ya anak-anak yang 2000 karirnya lumayan. Beberapa yang tidak meneruskan karirnya hari ini mereka masuk ke Angkatan Udara, masuk ke kepolisian juga karena modal sepak bola. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan teman-teman, meskipun tepuk tangan Anda tidak terdengar oleh Mas Ferry, tapi ini sebagai respect dan penghargaan sama Mas Ferry, luar biasa. Ini baru terungkap loh teman-teman bahwa ternyata Mas Ferry ini adalah pemain bola profesional loh. Makanya non sewu ya Mas belum. Iya, itu kan saya ngomong ya hak saya dong, gitu kan. Saya ngomong profesional hak saya. Itu kan pilihan saya. Makanya waktu di Untak itu jenengan jalannya agak sedikit itu ya Mas ya, nggak istilahnya gak cecek tuh ya, bener ya? Di sebelah kanan itu ya. Saya sadar tak lurus-lurus nih. Sadar tak lurus-lurus nih. Oh iya. Kalau nggak sadar ya, nah ya sudah, agak pating selingkrah. Melakukan kudu nempilingi wong ya, sing lewat. Kudu nempilingi wong. Nah, ngentekno dalan. Ini aku. Nah, Mas, apa sebenarnya yang memotivasi jenengan untuk membuat itu tadi, Mas? Sekolah sepak bola ini. Ya satu harus ada yang saya bagikan lah. Dari ini Pak Kiai, dari Pak Kiai. Gitu. Dari Pak Kiai, gitu. Salah satu. Jadi saya ngomongnya mati ya, salah satu yang bisa ya membagikan ilmu lah untuk orang lain. Itu satu. Kedua, saya juga butuh. Saya juga butuh media, saya juga butuh tempat, saya juga butuh situasi, bukan situasi untuk saya bisa olahraga. Karena saya ini orang yang malas untuk olahraga sendiri. Jogging misalnya, malas saya sendirian. Naik sepeda malas. Saya kalau olahraga harus berkelompok karena sudah kebiasaan. Ya sama anak kecil-kecil saya bisa olahraga. Ya. Itu kalau boleh saya. Pandemi kita libur 3 bulan, akhirnya ke sawah. Luar biasa ketika Mas Ferry tadi mengatakan harus ada yang dibagikan gitu Mas ya, dibagikan. Nah Mas, itu kalau boleh saya ngomong ya, murid-muridnya sampean itu umur piro Mas? Hari ini ada yang mulai 8 tahun. Mulai dini ya, itu 8 tahun. Bahkan saya menyarankan mulai umur 4 tahun sudah beres. Saya menyarankan mulai umur 4 tahun. Itu latihannya tiap hari Mas? Atau seminggu berapa kali gitu? Enggak. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Nah, karena cuman sekolah ya bukan akademi. Jadi. Iya, betul. Mas, boleh dibagikan sama saya terutama ya secara pribadi. Visinya jenengan untuk membuat sekolah sepak bola ini apa, Mas?
visinya sebenarnya? Apa ya, saya cuman sederhana saja lah, artinya ngapain aku terus diem begini gitu loh. Ngurusin kerjaan ya bosen lah. Gitu, meskipun orang nyambut kemela uang gitu kan, tapi saya ini kan juga termasuk, nggak tahu, terakhir saya mikir, saya ini kan sering melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak disukai orang. Jadi kalau orang lain melihat pekerjaan itu sesuatu yang membosankan, menyedihkan, menyebalkan gitu, saya malah punya tantangan, tak coba. Balik lagi Mas, nah kenapa targetnya adik-adik yang masih usia dini? Jangan lupa bahwa ngajarin anak-anak kecil main bola tidak sekedar mengajarkan teknik anak-anak bisa bermain bola, tapi membangun karakter mereka dari usia dini. Membangun kepercayaan, membangun keberanian, membangun kreativitas mereka dari kecil, ya, sehingga kalau kemudian 2-3 tahun kemudian anak-anak saya itu terus rodok nakal, rodok aneh, saya tidak heran. Karena orang kreatif mesti rodok nakal. Ya, orang pemberani dia pasti lebih usil dibanding yang pendiam gitu. Orang yang percaya diri dia malah kayak orang sombong dibanding yang pendiam gitu kan. Tapi ini sebuah proses dan terbukti karena angkatan pertama saya itu tahun 2000, anak-anak kelahiran 2000. Jadi dari anak-anak kelahiran 2000 ini terakhir kemarin itu untuk Porprov, kejuaraan Porprov itu untuk tim PSBK Kota Blitar, itu 9 pemain dari SSB saya. Wah, luar biasa. Jadi tinggal nambahin 2 orang sudah main. Nambahin 2 timnya sampean kabeh berarti ya, full di sekolahnya sampean berarti kan. Iya. Dan hebatnya lagi kiper ke-1 dan ke-2 mesti dari SSB saya. Masya Allah. Terus yang ngelatih ya kiper gitu. Yang ngelatih mantan kiper gitu kan. Benar juga. Saya punya jago satu ini 2000 ini. Hari ini dia baru pasca lagi penyembuhan pasca trauma cedera patah kaki. Tapi sudah normal kembali, sudah persiapan nunggu selesai pandemi karena sudah beberapa klub-klub Liga 2 sudah mulai ngajakin. Iya. Ya lumayan. Nah, Mas, saya masih tertarik dengan visinya Mas Ferry tadi itu melalui jalur sekolah sepak bola ini. Sebenarnya yang utama ditanamkan Mas Ferry itu bukan skill main bolanya kan Mas, tapi bagaimana karakternya itu sendiri kan Mas, melalui aktivitas olahraga sepak bola. Betul nggak pendapat saya begitu? Iya, tapi tidak ada mana yang lebih penting, tidak ada. Sama-sama penting. Jadi ketika anak dia baru datang pertama kali ikut latihan, menginjakkan kaki dengan sepatu baru di lapangan rumput, dia harus kenal dengan bola baru, sesuatu yang baru. Ini pasti akan membuat anak itu sesuatu yang wow, fresh gitu kan, gitu kan. Jadi kalau sudah sama anak-anak saya seperti anak-anak kecil itu ya, ketawa-ketawa, bisa wah sampai sampai perut sakit gitu kan. Bahkan kalau kurang satu saja pemainnya mesti ayo Pak Ferry ikut main gitu. Padahal anak yang main umur 8 tahun. Gitu. Jangan ikut main. Mau rebut bola. Jangan mereka mau rebut bola ya kan. Mau ngambil bola aja sudah susah. Tapi mereka sudah ayo Pak main ayo ya. Ya saya main sama anak-anak ya. Kayak uang masa kecil kurang bahagia gitu kan. Tapi nyeneng kok Mas, nyeneng banget loh itu. Oh iya, senang. Iya, sangat senang. Fresh. Wah, ini bukan hanya sekedar profesi lagi Mas ya. Ini boleh saya katakan ini pengabdian, tapi pengabdian kepada masyarakat secara anti luas loh Mas ya. Saya senang. Satu, saya senang. Kedua, dan saya gratis kan, nggak ada yang bayar. Wah, luar biasa ini. Namanya sekolah sepak bola, tapi orang bayar, ya kan? Nah, ini menarik ini.
sekolah sepak bola ora bayar. Nah, terus danane saka endi, Mas? Tuku bola nih. Tidak tahu, ada aja yang berkat ada saja. Kalau sudah itu sudah ada. Tanyanya sama Tuhan itu nanti. Sama Pak Tuhan nanyanya. Waduh, merinding aku les ngomong ini, Mas. Ya, kebetulan di Kota Blitar itu sekolah saja tidak bayar. Sekolah formal ya. Sekolah formal. Di SMP, SMA, Ya. SMA, SMK sebelum diambil alih provinsi di Blitar itu anak-anak sekolah gratis. Sekolah cuma tinggal modal celana dalam, sempak. Ya. Karena mulai dari kaos kaki, celana, sabuk, tas, buku, SPP dan macam-macam sudah dibayarin Pemkot. Oleh wali kotaku mbak sekolah normal formal saja udah dibayar gitu kan. Apalagi aku mek pendidikan non formal ya sembayar yo isin lah. Ya sakit kalau bayar. Kira-kira enteng tapi ndek-ndekan istilah zaman ini kuliah ndek-ndekan. Tapi ya, ndek-ndekan. Tapi luar biasa loh Mas, gak banyak loh Mas kayak jenengan gini nih. Ya, ini unik dan luar biasa. Dan yang luar biasa lagi dari sekolahnya jenengan ini mencetak atlet-atlet berprestasi loh Mas. Itu luar biasa banget. Ini juga saya juga punya tim asisten yang memang saya tugaskan untuk membuat catatan, membuat analisa, membuat evaluasi sehingga setiap tahun baik dari metode berlatih PSSI sudah punya panduan. Sekolah-sekolah kursus-kursus pelatih cukup banyak, tetapi saya pengen melihat ada sebuah gerakan gerakan dari anak-anak itu ketika gerakan secara fisik, gerakan secara mental ada bertumbuh di situ. Jadi sampai kadang-kadang ada orang tua datang, Pak Ferry terima kasih ya, si anak saya itu dulu kalau makan susah, ya hal sederhana. Sekarang gara-gara sepak bola makannya jadi suka. Dulu nggak suka sayur, sekarang makan sayur. Masya Allah, jadi, luar biasa. Hal-hal yang sederhana. Jadi ketika anak-anak mulai berkembang, bertumbuh, saya kasih tahu ke Bapak Ibu, Bu, kalau putranya sudah mau makan dengan makanan angka kecukupan gizinya cukup untuk anak yang sedang bertumbuh, ora sambok les nih, ya toh. Ora sambok lebokne bimbel. Biarkan dia belajar dengan caranya sendiri. Wes salah, pinter-pinter anak. Saya sampai yakin kayak begitu. Iya. Saya sampai yakin kayak begitu. Artinya karena wes enek contoh nih. Iya. Kakak-kakaknya yang kelahiran 2000 sudah ada contohnya, tinggal nyontoh. Sekarang mau jadi polisi, ya sudah nyontoh Mas Iqbal. Sekarang mau jadi angkatan udara, nyontoh Mas Andri. Sekarang mau jadi pemain sepak bola, ya nyontoh Mas Arya. Sekarang mau jadi pemain profesional, ya nyontoh Mas Solikin. Ada banyak contoh-contoh, dan hebatnya lagi anak-anak itu kalau pulang, kalau yang cuti, mereka mesti datang ke lapangan dan mereka ikut melatih adik-adiknya. Wah, luar biasa, top. Luar biasa. Hebatnya lagi, satu hal yang tidak pernah saya bayangkan ketika anak-anak ini datang baru pulang ke Blitar, dia datang ke lapangan, dia bawa oleh-oleh buat adiknya, bukan buat saya. Iya. Buat oleh-oleh adiknya. Iya. Bud, ini titip buat latihan adik-adik. Dia bawain bola 10, 15. Ini yang saya tadi ngomong, kenapa saya berani tidak bayar? Karena saya yakin berkat ada di mana-mana. Dan saya tidak pernah minta sama anak-anak. Tidak pernah minta sama anak-anak. Ada saja. Ya. Nah, luar biasa banget Mas. Teman-teman, stay tune di live Instagram Nyoman Indra Permana. Saya akan kembali sesaat lagi.